Suhaib masuk dalam 7 orang yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Dan ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Berat nih. Ya. Di Mekah tidak ada teknologi, pada saat itu ada nabi yang buta huruf, orang buta huruf walaupun jujur, terus tiba-tiba diakui sebagai nabi dan dipatuhi semua perintahnya. Yang kedua, beliau adalah pemilik ya, surah nomor Al-Baqarah 207. Gitu. Jadi waktu Nabi SAW melihat dia hijrah dan memberikan seluruh hartanya, maka kata Nabi SAW, ribhul bai'i Aba Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan. Lalu kemudian ya, pada saat itu teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam khusus untuk Suhaib. Pada pagi ini semoga Allah berkahi teman-teman, kita akan masuk ke serial sahabat yang ke-11. Sahabat yang jarang didengar diketahui tentang siapa beliau, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sebenarnya saya bisa memilih sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada sahabat yang lebih tinggi daripada beliau dari sisi keimanan, seperti adanya Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, ya kan? Ada sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi karena kita sedang membedah buku, maka kita mengikuti urutan buku yang sedang kita bedah. Ya, sudah ditemui teman-teman, bisa temuin di depan sama panitia. Terbitan pustaka Ibnu Umar tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, maka atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kita mengikuti urutan buku ini. Dan insya Allah tidak akan berpengaruh karena kita sedang tetap membahas tentang generasi emas ini. Bagaimana satu sama yang lain memang punya tingkatan. Saya pernah jelaskan, sahabat ada tingkatan-tingkatan. Secara mutlak, ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sahabat itu ya, yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian datang setelahnya Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu datanglah 6 orang yang tersisa dari yang diambil masuk surga, yang sudah kita bahas semua. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Radhiyallahu ajma'in. Ini semuanya yang terbaik. Kemudian datang setelahnya ahli Badar, ya, orang-orang yang sempat hadir di Badar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian setelah ikut Badar, maka Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Khusus mereka generasi luar biasa. Ya. Kemudian datang setelahnya adalah kaum muhajirin, dan datang setelahnya kaum ansar. Kita bicara secara global. Dan antara muhajirin dan ansar yang paling afdal antara mereka adalah orang yang sempat menghadiri peperangan bersama Nabi SAW secara keseluruhan. Termasuk yang kita bahas ini Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ini tidak pernah meluputkan peperangan yang Nabi SAW lakukan. Ya. Kemudian juga ya, mereka penuntut ilmu yang memang khusus datang untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Ya, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan termasuk Suhaib Ar-Rumi salah satunya. Karena beliau meriwayatkan sekitar 307 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya hadis yang masyhur, ya, yang sering disebutkan tapi tidak disebutkan nama sahabat adalah ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asaba sarra syakar wa in asaba dharra sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia akan bersyukur, kalau dia diberikan cobaan dia akan bersabar. Ini diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang mulia. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang jelas kita akan membahas insyaallah generasi-generasi emas ini, dan pada pagi ini kita masuk dari urutan buku kita adalah Suhaib Ar-Rumi. Kita akan mulai teman-teman seperti biasa, walaupun ini metode saya pribadi dalam membahas sahabat. Kebanyakan kalau kita temukan buku-buku yang mereka menulis ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil itu ditulis biasanya di akhir buku. Kalau saya biasanya saya mulai dari awal. Karena saya coba mengungkap apa yang berhubungan dengan kelebihan Suhaib radhiyallahu anhu, kemudian keadaan pribadinya. Nanti pada saat kita membahas pribadinya seperti yang sudah berlalu-lalu, maka yang sudah berlalu kita bahas sahabat-sahabat yang lain, itu akan, oh iya ya ternyata begini, tadi di awal sudah dijelaskan, oh ternyata memang karena ini sudah dijelaskan, dan seterusnya. Kita mulai teman-teman sekalian, ada di antara sahabat yang memang dasarnya manusia bebas. Bahasa Arabnya hur. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini semua sahabat-sahabat yang masyhur adalah sahabat yang bebas. Tidak pernah terlintas dalam hidup mereka menjadi budak. Ada di antara sahabat-sahabat yang dulunya memang budak.
seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, kemudian juga masuk Suhaib Rumi. Ini semua adalah budak-budak dulunya. Mereka memang tadinya dalam keterbudakan, hamba sahaya, kemudian setelah datang Islam dibebaskan atau terbebaskan, atau memang terbebaskan sebelum Islam datang. Kemudian ya mereka masuk Islam dan akhirnya mengembangkan agama Islam itu. Saya ingin jelaskan teman-teman sekalian dulu dalam mukaddimah kita, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kehidupan Suhaib nanti adalah bagaimana memang dalam Islam ada hukum sendiri, hukum orang yang bebas dan hukum orang yang terikat dalam keterbudakan. Dan budak ini hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, bisa ditemukan dari dua sumber. Yang pertama, sumber utamanya adalah peperangan. Kalau seandainya terjadi peperangan antara muslim sama kafir dan muslim memenangkan peperangan, maka semua yang ada di kelompok orang-orang kafir tersebut dari pasukan perang atau wilayah yang sedang diserang, tadinya ditawarkan Islam mereka nolak, ditawarkan upeti mereka nolak, kalau diperangin dan menang, maka semuanya bisa menjadi hamba sahaya, namanya sabaya ya. Maka ini ada hukum sendiri ya. Kalau dalam bahasa lain Al-Quran juga menyebutkan dengan raqabah. Raqabah itu orang yang lehernya terikat, terbelenggu karena dia diatur oleh tuannya. Ini ada memang hukum dalam Islam. Tentu teman-teman sekalian, Islam agama yang sempurna dan mengatur hukum perbudakan ini. Setiap buku-buku fikih kita menjelaskan tentang masalah raqabah ini, khusus untuk masalah budak yang dibawa naungan seorang muslim. Yang pertama, dalam Islam dianjurkan membebaskan mereka. Setiap kita dapat budak, bebasin. Dapat budak, bebasin. Ini hukum syar'i. Dan ini ibadah sendiri. Sering Allah SWT menyebutkan fatahrirur raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Balad, surah nomor 90 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Apakah kalian tahu apa itu pahala yang banyak? Maka kata Allah SWT, membebaskan raqabah. Membebaskan orang yang terlilit dengan keterbudakan. Pernah saya jelaskan di kehidupan 10 orang sahabat yang masuk surga, diantaranya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya dan baik, yang tadinya bebas, mereka paling gemar, setiap ada uang terkumpul, harta terkumpul, mereka beli budak, mereka bebasin. Di antaranya sudah pernah kita sebutkan tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang beliau membeli setiap hari 30 sampai 36 budak, sesuai dengan kemampuan, lalu kemudian dibebasin sama dia. Dan ini sebuah ibadah tersendiri. Dan tidak ada agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi SAW mengatur seperti ini. Poin pertama, setiap ada budak, bebasin. Setiap ada budak, bebasin. Yang kedua teman-teman sekalian, mereka bisa dijadikan sebagai kafarah, pembersihan terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Seperti misal, orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan. Itu nggak boleh, berdosa gitu kan. Kecuali orang musafir atau sakit memang dasarnya tidak puasa. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, tiba-tiba orang kena berdekatan dengan istrinya atau suaminya lalu dia bangkit syahwatnya lalu dia berhubungan biologis di siang hari Ramadan, maka kafarahnya adalah membebasin budak. Kalau tidak ada, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak. Orang yang bersumpah dalam Islam, kemudian sumpahnya salah. Misalnya mengatakan demi Allah iya, padahal sebenarnya tidak benar. Dusta ataupun ya tidak sengaja dia bersumpah, tapi dia sudah menggunakan nama Allah, ternyata dia baru tahu dia keliru, maka dendahnya, kafarahnya adalah bebasin budak, ya, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau mereka memberikan makan 10 orang miskin. Jadi bisa menjadi pembersihan budak. Termasuk juga misalnya kalau ada seseorang muslim membunuh tidak sengaja muslim yang lain. Misal di kancah peperangan, seseorang melepaskan anak panahnya, dia targetnya ke orang kafir, jatuhnya ke orang muslim, terbunuh saudaranya muslim. Atau dia menembak seseorang kafir, dia pikir itu adalah musuh misalnya. Ternyata setelah mati itu orang muslim, terbunuh secara tidak sengaja. Ini termasuk ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memberikan pembebasan budak untuk membersihkan kesalahan tadi. Dan Allah sebutkan ini dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah.
Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia sebaiknya membebaskan budak mukminah. Ya. Budak yang sudah masuk Islam dibebasin. Jadi kita lihat di sini disuruh bebasin. Ya. Sama juga dengan tadi masalah sumpah itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru ma tut'im ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Al-ayat. Allah tidak akan menghukum kalian kalau kalian ya dalam sumpah yang kalian sebutkan dengan tidak bermaksud ya. Beda kalau maksud tapi kemudian ketahuan salah. Tapi orang tidak bermaksud, tidak sengaja, seperti orang Arab sudah terbiasa mengatakan wallahi wallahi, tiba-tiba sudah jadi bahasa mereka. Lalu tiba-tiba wallahi saya akan begini misalnya. Dia tidak bermaksud dalam hatinya tapi ternyata sudah diucapkan. Allah tidak hitung itu. Tetapi yang dimaksud adalah yang kalian tekankan dalam hati kalian. Memang sudah tahu ya, atau yakin tapi ternyata salah, atau yakin tapi ternyata dusta. Nah ini lain. Maka kalian harus memberikan kafarah, memberikan makan 10 orang miskin dari tengah-tengah yang kalian berikan makan keluarga kalian, atau memberikan pakaian mereka, atau membebaskan budak. Nah, jadi kita lihat di sini ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan pembersihan dosa kita dengan membebaskan budak ini. Kemudian juga dianjurkan ya hukum yang ketiga. Jadi selain membebaskan mereka adalah ibadah, juga mereka bisa menjadi kafarah. Yang ketiga dianjurkan atau diwajibkan setiap pemilik si tuan berbuat baik dengan budaknya. Kata Nabi SAW, termasuk dalam keimanan adalah seseorang berbuat baik kepada para hamba sahaya. Ya, memberikan makan apa yang kalian makan, dan juga memberikan minum apa yang kalian minum, serta memberikan pakaian yang layak buat mereka. Jadi subhanallah tidak ada dalam ajaran agama lain. Agama lain kalau budak itu ditindas, diperlakukan semaunya, ini tidak ada dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang menuduh budaknya berzina, karena dalam Islam kalau si tuan yang tuduh, gitu kan, si tuan yang tuduh, maka didirikan had. Misal tuannya mengatakan ini budak saya berzina nih, gitu kan. Ternyata tidak ada saksi, tapi karena tuannya, gitu, maka didirikan had, dicambuklah si budak tadi misalnya 100 kali atau dirajam. Maka pada hari kiamat kalau si tuan ini bohong, dia akan dihukum qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dia dengan hukuman tersebut. Jadi sampai pada budak pun tidak boleh ditipu, gitu kan. Dalam Islam semuanya luar biasa, sempurna, nggak boleh sama sekali. Jadi harus kita tahu hukum mereka ada sendiri. Berbuat baik, memberikan makan, dan ada juga hukum masuk dalam berbuat baik adalah hukum al-mukatib. Al-mukatib ini adalah teman-teman sekalian budak yang mau membebaskan diri. Dia datang pada tuannya, dia mengatakan, tuan saya mau bebas. Bagaimana caranya? Kata tuannya, kau bayar kepada saya 10 juta misalnya. Kata budaknya, baik, bisa nggak saya cicil sejuta, jadi akhirnya 10 bulan saya bebas. Maka kalau ini terjadi, si tuan tidak boleh nolak. Hukum mukatib hukumnya wajib. Memberikan kebebasan kepada budak yang mau menebus. Maka dia wajib menerima, lalu kemudian dibayarlah sejuta, sampai 10 bulan dia bebas. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW. 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti. Yang pertama adalah mukatib, tadi budak yang mau bebasin dirinya. Yang kedua mujahid, walaupun dia pergi dengan baju di badan, mungkin cuma dengan sebotol air, tetap Allah akan penuhi semua rezekinya. Dan yang ketiga orang yang menikah karena takut berbuat zina atau berbuat yang haram, pasti Allah SWT akan bukakan pintu rezeki. Jadi ada hukum mukatib di sini, ada hukum mukatib. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan itu dalam ayat Quran tentang masalah ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya khusus bagi budak ini, hukum mereka berbeda sedikit dengan hukum yang bebas. Seperti misalnya tidak ada kewajiban Jumat bagi laki-laki di antara mereka. Jadi Jumat menjadi sunnah kalau budak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Jumat itu wajib kecuali bagi 4 orang. Yang pertama adalah hamba sahaya, wanita, anak yang belum balik, dan juga musafir. Ini tidak ada kewajiban. Masuk dalamnya adalah abd, seorang hamba sahaya, laki-laki, gugur baginya hukum wajib Jumat. Jadi kalau tuannya suruh jaga sebuah tempat, dia harus jaga. Dia sholat duhur misalnya, seperti itulah. Hukumnya tersendiri. Dan kalau mereka berbuat perbuatan yang melanggar hukum agama yang mendatangkan had,
Seperti misalnya zina harus dicambuk misalnya 100 kali kalau dia belum menikah. Maka bagi budak ini mereka mendapatkan setengah dari siksaan itu. Mereka tidak mendapatkan semuanya. Ini hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah keterbudakan. Tentu dalam Islam bukan aib kalau orang dulu bekas budak kemudian dibebasin. Perlu juga antum tahu satu hal, kalau seandainya kita membebaskan budak kita, mengatakan saya bebasin kamu karena Allah, maka di sini ada hukum sendiri namanya hukum maula. Jadi kalau antum baca hadis, antum temukan misal Sauban ini salah satu budak radhiyallahu anhu yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Selalu kita temukan namanya Sauban. Kalau buku hadis itu lengkap ditulis Maula Rasulullah SAW. Artinya dia orang yang pernah menjadi budak Nabi dibebasin. Gitu kan? Seperti Nafi' yang terkenal, perawi hadis yang masyhur. Nafi' Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar pernah membelinya radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian membebaskannya. Maka ada hukum maula. Apa fungsinya maula ini? Orang tahu kalau orang ini membebasin dia, ya, sehingga ternisbatkan kepada namanya dia selamanya, gitu kan? Untuk nama tersebut. Dan kalau si budak setelah dibebasin menjadi orang kaya dan si budak meninggal, tuannya membebaskan dia masuk dalam hal satu ahli waris. Masuk salah satu orang yang akan menerima warisan dari si budak tadi. Karena dia sudah bebasin dibalas dengan hukum itu. Ini hukum syar'i tentunya. Ya, kita cuma sekedar memberikan gambaran bagaimana keadaan keterbudakan itu. Islam tidak melihat ini mantan budak atau sudah budak, gitu kan? Atau sudah bebas atau bebas tadinya. Karena dalam Islam tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan di antara mereka, ya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Karena memang setelah masuk Islam, apalagi sudah bebas, dulunya budak ini tidak ada masalah lagi. Mereka sudah berlaku seperti hukum orang-orang yang bebas. Baik, kemudian itu yang pertama, tentang masalah adanya sahabat yang bebas dan ada yang budak, dan ini tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita bisa ambil pelajaran nanti dari Suhaib radhiyallahu anhu adalah adamut ta'khir fi tahdidil haqq wa tamassuk bihi. Ya, saya tulis memang dalam bahasa Arab ini, setelah saya simpulkan maka saya ambil seperti itu. Jadi tidak pernah terlambat dalam mengambil keputusan dalam kebenaran, gitu kan? Dan selalu berpegang teguh setelah itu. Komitmen sampai mati. Ini cirinya sahabat semua ini, ridwanullahi alaihim. Tapi nanti dalam kehidupan Suhaib ini ada ciri khas memang di situ, ya. Terkenal juga dengan poin itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sibaqu arba'ah. As-sibaqu arba'ah. Orang yang telah menang, yang berhasil, sibak itu digunakan untuk orang yang bertanding kuda, kemudian berhasil menang. Orang yang menang, berhasil, sukses adalah 4 ya, untuk seluruh dunia ini, kata beliau. Ana sabiqul Arab. Saya orang yang menjadi pemenangnya orang-orang Arab. Karena saya yang jadi nabi yang mengajak mereka, maka seluruh orang Arab hanya bisa ikut setelah itu. Lalu kata Nabi SAW, wa Suhaib sabiqur Rum. Dan Suhaib yang sedang kita bahas ini adalah pemenangnya dan pendahulunya Rum, orang-orang Romawi. Karena diberikan julukan Suhaib Ar-Rumi, gitu kan? Dan lalu kata Nabi SAW, wa Bilal sabiqul Habasyah. Dan Bilal adalah pemenangnya orang-orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Artinya orang masuk Islam pun setelahnya ini orang pertamanya nih. Dia pemenangnya. Wa Salman sabiqul Furs. Dan Salman adalah pemenangnya, ya, Persia. Dan subhanallah, sabda Nabi SAW ini seperti sudah memetakan seluruh dunia. Karena Persia berada di timur Jazirah Arab. Gitu kan? Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, India dulu sebagian besar. Itu semua masuk dalam Persia lah. Gitu kan? Kemudian ini sudah dikatakan tadi Salman dari situ. Sementara Suhaib dari Rum. Rum itu semua wilayah utaranya Jazirah Arab. Semuanya. Gitu kan? Misal Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, kemudian Turki, masuk ke seluruh Eropa. Ini dulu dikenal dengan wilayah Bizantium, wilayah Rum. Dan di situ kata Nabi SAW, Suhaib adalah pemenangnya. Kemudian wilayah baratnya Afrika, dulu di zaman Nabi SAW itu yang paling terkenal adalah Najasyi, kerajaan Ethiopia, menguasai seluruh Afrika. Maka Nabi SAW memberikan gambaran, barat Jazirah Arab, Bilal lah pemenangnya. Gitu kan? Sementara di kantong pusat keislaman Arab sendiri Nabi Muhammad SAW.
Tapi kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW memposisikan 3 orang sahabat ini sejajar dengan beliau alaihissalatu wassalam dalam masalah ini. Karena beliau mengatakan yang menang adalah 4 golongan tadi. Kita akan jelaskan nanti insya Allah bagaimana sampai bisa ada gambaran Suhaib itu adalah orang yang mendahului orang-orang Romawi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu dan bagaimana hijrahnya ke Madinah. Tapi saya akan pindah dulu ke poin yang ketiga teman-teman sekalian tentang masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini sengaja supaya nanti ke depannya kita sudah bisa faham apa yang akan saya jelaskan. Yang masuk adalah ahamiyatul hijrah, pentingnya hijrah dalam fil Islam, pentingnya hijrah dalam Islam teman-teman sekalian. Dan perlu diketahui annal Islam muqaddamun min kulli syai'. Islam itu didahulukan dari segala sesuatunya. Ini harus kita fahamin bahwasanya hijrah itu adalah hal yang paling mendasar dalam Islam kalau seorang muslim tidak bisa dapat ibadah, melakukan ibadah di sebuah tempat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan juga Imam Ahmad yang berbunyi, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang kafir, orang-orang muslim yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir. Sehingga kalau mereka susah untuk beribadah, mereka susah untuk kalau mati nanti dimakamkan di mana, cari makanan halalnya susah, bentuk komunitasnya susah. Bahkan bisa terpengaruh generasi-generasi mereka kepada orang-orang kafir. Ini semua Nabi SAW mengatakan saya berlepas diri. Artinya, mesti jangan tinggal ya di tempat orang-orang non-muslim. Kalau anda bilang baik, negara saya maju, kemudian saya pindah ke negara Islam, mungkin negara Islam itu belum maju. Nabi Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 dalam Al-Quran dijelaskan ayat 100-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Al-ayat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya muragaman katsira wa sa'a. Muragaman itu kata sebagian ulama tafsir furas, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang banyak. Muragaman katsira, banyak didapatkan peluang nanti. Wa sa'a, dan kelapangan rezeki. Makanya saya masukkan dalam salah satu penyebab bertambahnya rezeki dalam tema saudaraku yang adalah rahasia rezekimu adalah hijrah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Ada kasus nanti berhubungan dengan Suhaib radhiyallahu anhu pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena beliau termasuk muhajir, gitu kan? Dan ini sahabat mulia bergabung padanya orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang Romawi, kemudian juga dulunya di Mekah. Kemudian muhajir, dan ini sahabat juga punya kedudukan muhajirin. Allah mendahulukan al-muhajirin wal ansar. Orang-orang muhajir didahulukan daripada orang-orang ansar. Kemudian juga banyak kelebihan yang lain nanti akan kita sebutkan dari fadail beliau radhiyallahu anhu. Yang jelas hijrah ini adalah sebuah simbol yang harus difahami dalam Islam dan kita ambil pelajaran nanti dari hijrahnya Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, kita akan lihat pelajaran nanti ternyata setelah masuk Islam dan Islam itu memang tidak membedakan antara orang Arab dan orang Ajam. Karena Suhaib dianggap dari negara Romawi walaupun dia turunan Arab sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan riwayat hidup beliau dan kenapa ada julukan Ar-Rum ya. Sebenarnya dia turunan Arab tapi bukan orang bule gitu kan, tapi memang keperawakannya itu seperti orang bule. Memang seperti orang-orang barat karena dia dari kecil nanti dijadikan budak di wilayah Romawi, diperebutkan, diperjualbelikan sampai akhirnya tiba di Jazirah Arab atau tepatnya di Mekah. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang mulia, La farqa bainal arabi wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dan ini asas agama kita. Siapa yang paling bertakwa teman-teman, walaupun dia berkulit hitam, pendek, gemuk, jelek pun, tapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun gagah, tinggi atau cantik dan kaya berwibawa tapi tidak ada takwa, tidak ada ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak patuh dengan Allah, tetap melanggar hukum Allah, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Secantik apapun, segagah apapun, sepintar apapun, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak masuk Islam. Maka ini harus kita tahu teman-teman sekalian, dan Islam membangun asas persaudaraan yang sangat kuat. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, dalam hadis yang masyhur, orang mukmin sama mukmin yang lain, riwayat Bukhari Muslim, orang mukmin sama mukmin yang lain seperti satu jasad. Kalau satu luka, tergores sedikit jarinya, maka seluruh tubuhnya akan demam.
Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Oh ini bekas budak, nggak ada. Oh ini orang Afrika, nggak ada lagi. Oh ini orang Arab, nggak ada kelebihan. Oh ini orang Melayu, ini orang Eropa dan seterusnya, tidak ada perbedaan lagi sama sekali. Kecuali dengan ketakwaan. Makin patuh, makin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bisa kita lihat dalam realita kehidupan kita. Subhanallah, banyak sekali kehidupan orang-orang yang saleh, keadaan fisiknya mungkin biasa, tapi dengan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah muliakan dia. Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara keduanya. Punya kelebihan fisik, kelebihan dunia, dan kelebihan ketakwaan kepada Allah, ini luar biasa. Makanya pernah sahabat-sahabat miskin dalam hadis Bukhari datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, ya, mereka telah mendahului kami dari sisi pahala. Karena mereka sholat, kami sholat, mereka sholat, kami juga dapat pahala itu. Ya, mereka puasa, kami puasa. Mereka haji, kami haji. Mereka jihad, kami jihad. Tapi mereka punya kelebihan mensedekahkan hartanya kepada kami. Kami tidak dapat pahala itu. Bisakah Anda beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, maka insya Allah ya, amal itu bisa menyaingi sedekah mereka. Kata Nabi SAW, amalkan habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33. Amalkan itu. Mereka pun mengamalkan. Lalu kemudian mereka kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, beberapa hari kemudian sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan hadis Anda itu. Ya mereka ngamalin tuh. Sekarang beritahukan lagi kami pahala yang lain. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Tentu kita sebagai seorang muslim disuruh kejar target terbaik. Menjadi orang yang paling terbaik. Segala sesuatunya kita harus dilakukan jadi target yang terbaik. Tetapi Islam tidak membedakan, kalau Islam akan membedakan satu hal, yaitu ketakwaannya kalau orang itu pun berbeda dari sisi fisik. Tapi kalau orang bisa menggabungkan kelebihan semua, itu sangat luar biasa. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Baik, kita akan masuk kepada tokoh kita, pahlawan kita ini, Suhaib radhiyallahu anhu, dan beliau bernama Suhaib bin Sinan bin Malik. Suhaib bin Sinan bin Malik. Beliau dari suku Amir. Suku Amir tentunya suku Arab ya. Jadi ceritanya adalah ayahnya menjadi seorang pemimpin di wilayah yang bernama Al-Ubbalah. Al-Ubbalah ini dekat dengan kota Basra di Irak, dan ini ditunjuk sebagai gubernur dari pihak Persia. Jadi dia, Suhaib ini anak raja kalau kita bahasakan. Karena ayahnya dulu ini, si Sinan bin Malik ini raja sebenarnya. Tapi karena kekuasaannya berada di wilayah Persia dan takluk oleh Persia, Persia tidak mencabut jabatannya, dibiarkan saja dia jadi situ tetap, tapi ditunjuk sebagai gubernur, cuman di masyarakatnya dianggap sebagai raja gitu. Satu waktu wilayah itu teman-teman sekalian diserang oleh pasukan Romawi. Peperangan antara Romawi dengan Persia, dua negara adik kuasa pada saat itu. Dan Romawi berhasil menang, gitu kan. Maka yang terjadi adalah direbutlah, ya, dibunuh semua pengawal-pengawal Suhaib. Ya, termasuk pada saat itu ibunya kalau tidak salah terbunuh. Kemudian Suhaib pun ditawan oleh orang Romawi, lalu dibawa ke wilayah Romawi. Lalu kemudian tumbuh besarlah menjadi seorang budak hamba sahaya yang diperjualbelikan dari pasar ke pasar. Seperti itulah keadaannya. Tentu dia berasal dari suku Tamim, ya, suku Arab yang ada tinggal di wilayah Irak pada saat itu. Hanya saja karena sudah lama tinggal di sana, di Romawi dari kecil sampai dia berumur belasan tahun, puluhan tahun, di atas 20 tahun dia tinggal di sana. Akhirnya lidahnya pun sudah mengikuti kalau kita sekarang seperti orang-orang barat. Kemudian pada saat dia berbahasa Arab terkenal bahasanya pun tidak bisa maksimal, fasih, karena ada kebiasaan hidup di Rum. Dan karena dia keperawakannya pun, wajahnya, rambutnya itu mendekati orang-orang barat, maka dikatakan Suhaib Ar-Rumi. Padahal sebenarnya dia bukan orang Romawi. Dia hanya di sana diperebutkan sebagaimana saya sebutkan kisahnya tadi. Kalau dari sisi fisik sendiri, beliau berpostur tubuh yang sedang sebenarnya, dan kulitnya kemerah-merahan, berambut lebat, dan diberikan julukan Ar-Rum tadi saya bilang karena dia tinggal lama di Romawi. Dan subhanallah, ada sebagian orang begini, kalau dia hidup di satu tempat dan dia terbiasa makan dengan makanan tempat itu, maka bisa dia menyerupai, ya, mirip-mirip dengan orang-orang setempat itu. Ini sudah menjadi umum di tengah-tengah masyarakat atau di kehidupan manusia, tapi tidak semua. Ada orang yang seperti ini.
Mungkin karena faktor makanan, mungkin karena faktor cuaca. Ada orang tiba-tiba seperti itu bisa beradaptasi, bahkan bukan cuma sekedar perilaku, juga dari sisi fisiknya, Termasuk Suhaib radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal orangnya baik, dermawan dan sangat humoris. Teman-teman sahabat-sahabat suka berteman dengannya karena dia suka membuat mereka tertawa, dan tertawa ini hal-hal yang halal, bukan hal-hal yang buruk gitu. Di antaranya kisah yang masyhur, pada saat Suhaib pernah kena sakit mata, kemudian Nabi SAW, jadi matanya bengkak kelihatan, bengkak, yang satu bengkak sekali sebelah kanan, yang sebelah kiri agak terbuka, tapi juga bengkak, sakit mata. Allah alam, tidak disebutkan sebabnya. Yang jelas, beliau lagi hadir di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW lagi membagikan kurma untuk makan gitu. Lalu berkatalah Nabi SAW, wahai Suhaib, majulah ke sini, makan juga. Suhaib sambil merabah jalan karena matanya rusak, kayak tidak kelihatan. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, Suhaib matanya tidak melihat tapi bisa makan, gitu kan. Jadi sambil mereka bercanda yang umum, gitu kan. Ini dibolehkan dalam agama Islam, tidak ada sesuatu yang haram di situ, karena biasa saja. Umar bin Khattab mau bercanda dengan Suhaib dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa pendapatmu hai Suhaib? Ini Umar bilang begini nih. Maka Suhaib mengatakan, ya Rasulullah, saya makan dengan mata kiri saya yang tidak sakit, gitu kan. Maksudnya dengan mata kiri yang kelihatan maka saya bisa makan, gitu. Lalu sahabat pun tertawa pada saat itu. Tapi ini adalah hal-hal yang positif, artinya saya bisa melihat dengan mata kiri saya. Ini yang salah satu dinukil oleh penulis buku kita tentang masalah sifat humoris yang dimiliki oleh beliau. Beliau lahir di Mosul, dia di wilayah Irak tadi, 32 tahun sebelum masa hijrah Nabi SAW. 32 tahun. Jadi memang dia masuk Islam sudah di atas 20 tahun umurnya. Sekitar 20-25 tahun beliau pada saat itu baru masuk Islam. Ya. Kisahnya beliau jadi budak tadi sudah saya jelaskan. Pada saat dikalahkan atau diserang oleh Romawi lalu menjadi budak. Kemudian dia pindah dari tangan ke tangan, terus diperjualbelikan sampai akhirnya berada di tangan salah satu tokoh Mekah namanya Abdullah bin Jud'an. Dikenal dengan Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terkenal sekali dengan kebaikannya. Dia orangnya sangat karam, mulia, suka dermawan lah ya. Suka bantu orang. Dan ini Ibnu Jud'an yang disebutkan dalam hadis Bukhari, di mana Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an ini terkenal dengan kebaikannya di masa jahiliyah, suka silaturahim, suka bantu orang. Sampai Ibnu Jud'an ini terkenal sekali dengan dia selalu menyalakan api unggun di depan rumahnya di kejauhan, jadi kelihatan, dan rumahnya agak di atas bukit di kota Mekah, agar memberikan petunjuk kepada seluruh ya musafir boleh mampir jam berapapun di malam hari untuk minta makanan, saking sukanya dengan membantu orang gitu. Nah, dia suka bebasin budak dan seterusnya lah. Nah, termasuk Suhaib Ar-Rumi pernah dibeli oleh Abdullah bin Jud'an lalu dibebasin sama dia. Tetapi sayangnya Abdullah bin Jud'an tidak masuk Islam tentunya. Makanya Aisyah berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an dengan apa yang semua dia sudah lakukan, gitu kan? Apakah bermanfaat buat dia? Dia pernah bersedekah, dia pernah silaturahim keluarga, dia pernah. Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena dia tidak pernah mengatakan, aku beriman kepada Allah. Dia tidak masuk Islam, gitu kan? Maka ini juga pelajaran yang lain kita bisa ambil tentunya. Tapi yang jelas Suhaib Ar-Rumi dibebaskan oleh Abdullah bin Jud'an. Ada riwayat lain yang juga mengatakan, dia sebenarnya dulu masuk dalam budaknya orang-orang Romawi, kemudian dia melarikan diri dan dia mendapatkan Mekah adalah tempat yang paling tepat karena Mekah terpencil sekali. Orang-orang Romawi dan orang Persia tidak pernah mau lihat Mekah tuh. Mekah ini seperti kampung yang kecil di lereng gunung dan tidak ada yang mau lihat, nggak ada kelebihannya pada saat itu pandangan mereka, gitu kan? Makanya waktu Nabi SAW menyurat kepada Kisra, gitu kan? Kisra tersinggung. Dia bilang, siapa Muhammad nih? Dari Mekah yang selama ini kita dengar cuma sebuah lembah kecil, ada beberapa rumah di situ. Siapa orang ini? Tiba-tiba menuduh saya tunduk dengan dia, gitu kan? Sampai akhirnya dia merobek surat Nabi SAW dan membunuh utusan Nabi SAW. Dan hadis masyhur terkenal, kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulka. Dia merobek suratku, maka Allah juga merobek kerajaannya. Sampai akhirnya Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Suhaib radhiyallahu anhu masuk Islam teman-teman sekalian dengan sangat mudah dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Tentu di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan
Orang pertama yang menampakkan keislamannya 7 di awal-awal Islam di Mekah. Orang pertama adalah Rasulullah SAW tentunya. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Ammar. Yang keempat ibunya Ammar, Sumayyah. Yang kelima Bilal. Yang keenam Migdad. Dan yang ketujuh Suhaib. Suhaib masuk dalam 7 orang yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Dan ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Berat nih. Ya. Di Mekah tidak ada teknologi, pada saat itu ada nabi yang buta huruf, orang buta huruf walaupun jujur, terus tiba-tiba diakui sebagai nabi dan dipatuhi semua perintahnya. Nah, ini menandakan sebuah nilai tersendiri. Gitu. Masuk Islamnya beliau disebutkan oleh penulis di sini adalah yang paling masyhur kisahnya pada saat beliau mendengarkan kalau ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan dia pernah dengar dari pendeta-pendeta Nasrani yang waktu dia tinggal di negara Romawi. Mereka berbicara, ini sudah dekat masa keluarnya Nabi. Dan Nabi itu akan keluar di sebuah kota yang bernama Mekah, di Jazirah Arab. Sebagian ahli sejarah mengatakan Suhaib lari ke Mekah karena masalah ini. Ya, karena dia tahu kalau di situ akan keluar Nabi terakhir. Yang jelas Suhaib pun mengatakan dia mendengarkan dari para pendeta-pendeta tersebut yang bilang akan keluar Nabi terakhir bernama Muhammad dan disebutkanlah ciri-cirinya. Maka Suhaib pun pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, dia spontan pada saat itu mendatangi tempat Nabi SAW berkumpul, tepatnya Darul Arqam, namanya Darul Arqam. Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat yang masuk Islam dan Suhaib pun datang ke sana bertepatan bersama dengan Ammar bin Yasir. Ammar terkenal juga, nanti kita akan bahas kisahnya. Dia dengan ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Dan Sumayyah adalah orang yang mati syahid, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Yasir juga termasuk orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Jadi orang tuanya Ammar adalah 2 orang yang pertama masuk Islam. Dan Ammar ini punya hukum, ada sendiri bahasan yang kita akan bahas nanti. Yang jelas Ammar sama Suhaib sama-sama ketemu dan Ammar ini budaknya Abu Jahal ya. Karena Yasir, ayahnya dan ibunya Sumayyah budaknya Abu Jahal dan Abu Jahal yang membunuh mereka. Jadi sama-sama budak pada saat itu. Mereka pun masuk ya bersamaan tiba di Darul Arqam lalu ya Suhaib bertanya kepada Ammar, kau mau apa di sini? Ammar bertanya, kau mau apa? Maka dua-duanya sepakat mengatakan, saya ingin mendengar tentang Nabi yang terakhir ini. Yang sekarang mengaku Nabi. Maka keduanya pun masuk setelah mendengarkan beberapa penyampaian Nabi SAW, maka keduanya tiba-tiba syahadat pada saat itu. Ini ringkas tentang masalah ya bagaimana masuk Islamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman sekalian, dan itu bisa dilihat kalau yang pegang buku halaman 4748 dari 46 47 48 menceritakan tentang masuk Islamnya dan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa ya setiap orang yang masuk Islam pada saat itu termasuk Suhaib disiksa oleh orang-orang Quraisy ini. Tentu saja penyiksaan macam-macam ya, dipukulin, digebukin dan umumnya pada awal bukan cuma Bilal, semua budak disiksa ditarik ke bawah matahari lalu dijemur ya, dibiarkan kepanasan di atas padang pasir. Tentu teman-teman kalau yang belum pernah menginjakkan di padang pasir ini kalau kena cahaya matahari itu panas sekali seperti bara api panasnya gitu kan. Berbeda dengan tanah, kalau kayak tanah kita memang masih lembab, kayak di Indonesia lembab. Kalau padang pasir beda karena dia kering. Jadi kalau musim dingin dia dingin, kalau musim panas dia panas, panas sekali. Nah, orang kalau disiksa di padang pasir itu bukan hal yang ringan dan termasuk Suhaib bersama Bilal ya, bersama dengan Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat ini, Migdad, semuanya ini ya disiksa oleh orang-orang Mekah dengan cara ditidurkan di padang pasir dari pagi sampai menjelang malam baru dibebasin, gitu kan? Dibebasin dia pun dibelenggu, diikat, kemudian besok disiksa lagi seperti itu. Tapi mereka tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berusaha di malam hari pada saat mereka dilepaskan mereka berusaha untuk lari dan mencoba mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ini bukti nyata teman-teman sekalian bagaimana kekuatan Suhaib dalam memegang Islam. Sebagaimana tadi saya katakan di pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tidak menunda kebenaran, begitu dengar langsung menerimanya dan juga bagaimana mereka berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Begitu tahu ini benar sudah selesai, istiqomah sudah pegang. Seperti antum sudah tahu, oh ini benar nih dalam agama, ini nggak mungkin salah. Udah pegang istiqomahin sampai mati, tinggal tunggu sampai mati masuk surga. Udah. Tinggal begitu saja, sederhananya begitu. Para sahabat sederhana, memperjuangkan sampai meninggal dunia, udah apa yang Allah janjikan mereka akan dapatkan dengan keyakinan seperti itu. Kemudian kita masuk ke hijrahnya Suhaib. Tentu dibekal dengan siksaan dan segala, akhirnya datanglah waktu hijrah ke Madinah.
Maka yang paling berpengaruh sekali, sebagaimana waktu teman-teman panitia menanyakan saya, Ustadz kira-kira judulnya apa nih yang bagus? Saya bilang Suhaib Ar-Rumi pemilik surah Al-Baqarah 207 gitu kan. Karena memang ayat ini subhanallah turun untuk beliau sendiri. Dan banyak orang tidak tahu nih. Bagaimana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan Allah turunkan ayat Al-Quran karena perilakunya. Kisahnya adalah berhubungan dengan hijrahnya. Hijrah ke Madinah. Jadi waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW termasuk orang yang terakhir sebenarnya hijrah dari Mekah ya. Karena semuanya sahabat-sahabat yang lain sudah pada lari pergi ke Madinah. Ternyata di dalam kisah Suhaib disebutkan setelah Nabi SAW hijrah masih ada dia tinggal di Mekah. Dan dia disebutkan juga dalam oleh ahli sejarah dengan anak-anak Nabi SAW. Ya, masih ada di Mekah. Termasuk pada saat itu anak Abu Bakar, ya, Aisyah, Asma, semua masih di Mekah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW mengutus Zaid bin Haritha untuk menjemput sisa wanita muslimat. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau pada saat mendengar Nabi SAW sudah hijrah dan orang-orang Quraisy lagi mengejar untuk membunuhnya, maka Suhaib pun merasa dirinya tinggal sendirian. Ya. Gak ada lagi laki-laki muslim kecuali dia. Maka dia pun akhirnya berusaha untuk hijrah. Dan Suhaib Ar-Rumi ini pada saat dibeli oleh Abdullah bin Jud'an tadi, dan dia berusaha bisnis dengan Abdullah bin Jud'an, dan Abdullah bin Jud'an bebaskan, akhirnya dia menjadi orang kaya raya. Jadi di Mekah dia seorang orang yang kaya raya, punya banyak emas, punya banyak usaha. Dia seorang yang kaya raya, Suhaib radhiyallahu anhu. Pada saat akan hijrah ke Madinah, dia berusaha lari dan dia mengambil anak-anak panahnya, semua yang dia punya, kemudian hartanya yang dia bawa cuma sebagian kecil. Yang lainnya sengaja ditinggalkan oleh dia. Semua rumahnya, usahanya, pakaian-pakaiannya, emas-emas batangannya yang sangat banyak, semua ditinggalkan di Mekah. Waktu beliau lari, berusaha untuk lari, dan pada saat itu kurang lebih bertepatan dengan orang-orang Quraisy juga berusaha mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar. Maka Suhaib pun berusaha lari untuk mengejar, untuk pergi bersama Nabi SAW. Waktu di tengah, baru dia keluar sebentar, dia tahu. Ya, orang-orang Quraisy tahu Suhaib ini Muslim. Lalu dikejar oleh orang-orang Quraisy. Lalu Suhaib berhenti, kemudian dia naik ke atas bukit yang agak tinggi dan dia berkata, wahai Quraisy, kalian tahu, saya pemanah yang ulung. Memang terkenal salah satu cirinya beliau suka memanah dan sangat tepat kalau memanah. Maka saya pemanah yang ulung. Demi Allah saya akan lepaskan anak-anak panah saya ini sampai kalian mati. Dan kalaupun masih sisa, saya akan menghadapi dengan pedang saya mati atau kalian mati. Gitu kan? Lalu kata orang-orang Quraisy, wahai Suhaib, kau datang ke tempat kami di Mekah orang miskin, budak, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya, punya kemampuan, lalu kau coba masuk Islam. Ya. Kamu mengkhianati Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kata Suhaib, terserah. Yang jelas saya akan pergi dan saya sudah masuk Islam. Lalu kata mereka, kalau begitu, kau dulunya miskin, bagaimana bisa kau pergi? Dia bilang Suhaib, baik, apa kalian mau harta saya? Kalau mau harta saya silahkan, saya kasih. Kata mereka, baik, kalau kau berikan hartamu, kami tidak akan mengejar kamu, biarkan kamu pergi. Kata Suhaib, semua harta saya buat kalian, ambil. Itu rumah-rumah saya, toko-toko saya, usaha-usaha saya, di rumah saya penuh semua harta, tidak ada yang saya bawa. Dibukain tasnya sama dia, yang saya bawa adalah ini. Ada rupanya beberapa keping emas, lalu kemudian diberikan oleh Suhaib. Nih, ambil semuanya, dilemparin ke arah mereka. Yang saya bawa cuma anak panah saya, kuda dengan baju saya ini. Karena ambil semua. Kata Quraisy, baik, kalau engkau menyerahkan semua, kami biarkan kamu pergi. Maka Suhaib pun pergi, sendirian, radhiyallahu anhu, jalan sampai ke Madinah. Nabi SAW rupanya sudah tiba di Madinah sebelumnya, gitu kan? Sudah tiba, sudah disambut masyarakat Madinah, sudah mulai ada penyambutan dengan 3 hari pertama tentunya Nabi SAW di wilayah pembukaan Madinah sehingga membangun Masjid Quba. Sampai Nabi SAW ke wilayah tengah-tengah Madinah dan membangun Masjid Nabawi, Suhaib Ar-Rumi pun tiba, gitu kan? Pada saat tiba-tiba Nabi SAW melihatnya dan mengatakan, wahai Suhaib, ya, kata Nabi SAW, ribhul bai'u Aba Yahya. Sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, di sini saya tidak sebutkan istrinya dan anaknya, karena memang buku-buku sejarah tidak menyebutkan Suhaib memiliki istri dan anak. Bahkan sebaliknya, memang dia tidak sempat menikah sampai meninggal. Bahkan sebaliknya, ini kalau sebagian buku sejarah, kalau anda mendapatkan memang ada berbeda, Allahu a'lam, mungkin itu yang lebih benar. Tapi yang saya temukan memang tidak disebutkan anak dan istri. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Suhaib, kalau bukan karena 3 hal, maka kau akan menjadi orang yang paling aku percaya, gitu kan? Ada 3 hal yang masih ganjal nih, gitu.
Dan setelah Suhaib menjawab Umar radhiyallahu anhu, Umar menjadikan Suhaib menjadi imam sholat di zaman khilafahnya beliau. Artinya pada saat beliau ditusuk, sehingga Umar bin Khattab menjelang matinya, sampai 6 orang sahabat menunjuk siapa yang jadi kandidat khalifah, maka yang jadi imam adalah Suhaib. Dan ini tandanya adalah dia menjadi pemimpin pada saat itu sementara, gitu kan. Dan ini sebuah kedudukan, tidak sembarangan orang jadikan juga sebagai pemimpin sementara. Sampai ada khalifah yang benar, yang sah, baru Suhaib ya digantikan jadi imam. Jadi Umar bin Khattab sempat mengatakan pada saat itu, dan ini teman-teman bisa lihat tentu di halaman 54 dari buku ya. Bagaimana Umar mengatakan, wahai Suhaib, mengapa engkau dipanggil dengan Abu Yahya? Ya. Sementara engkau tidak mempunyai anak. Jadi ini pada saat itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab ya. Jadi dari awal beliau masuk Islam sampai di zaman Umar bin Khattab ini disebutkan tidak punya anak. Sebagian ahli sejarah mengatakan juga belum menikah, gitu kan? Maka dikatakan bagaimana bisa kau punya julukan Abu Yahya sementara kamu tidak punya anak? Karena Umar tadi mengatakan, saya bilang teman-teman, kalau bukan karena 3 hal, hai Suhaib, kau akan menjadi orang yang paling aku percaya di pemerintahan, orang yang di sebelahku, sahabatku dan segalanya. Tapi ada 3 hal yang masih ganjal nih. Yang pertama, bagaimana bisa kau punya kunyah, punya julukan Abu Yahya sementara kau tidak punya anak, gitu kan? Yang kedua, engkau menyatakan dirimu sebagai orang Arab padahal engkau dari Romawi. Dan yang ketiga, engkau pernah memberi makan dengan jumlah yang besar dan hal itu merupakan pemborosan. Jadi Suhaib pernah mendapatkan uang yang sangat besar, kemudian beliau radhiyallahu anhu menghabiskan uang itu hanya untuk memberikan makan pada saat itu kepada seluruh sahabat yang ada di Madinah, gitu kan. Maka kata Umar, itu sebuah pemborosan yang kalau kau lakukan pada saat itu sebenarnya kau bisa bagikan kepada orang lain, bisa kamu berikan kepada keluargamu dan seterusnya. Seperti itulah. Maka Suhaib menjawab, Rasulullah SAW, kalau kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya? Karena Rasulullah SAW yang memberikan itu, walaupun aku belum punya anak. Karena pada saat aku tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, pada saat tadi sabda yang saya sebutkan itu ya, Ribhul Bai'u Aba Yahya. Sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena tadi waktu dia bayar dengan seluruh hartanya sampai dia bisa hijrah, Nabi SAW menyambut sambil mengatakan, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Sementara itu bukan nama saya, tapi Nabi SAW sebutkan itu, memberikan julukan itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah aku mengatakan nasabku dari turunan Arab dan kelainku, maka perlu anda tahu, aku adalah laki-laki dari suku An-Namir bin Qasid, dari Al-Musil, dari Irak. Dan ayahku dulu adalah seorang gubernur raja di sana. Hanya saja aku ditawan, maka orang-orang Romawi menawanku saat aku masih kanak-kanak. Setelah itu aku tidak mengenal sebenarnya keluargaku dan keturunanku. Bahkan aku melupakan jalur keturunanku. Setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata aku dari suku tersebut. Maka aku dikenal dengan Ar-Rumi karena berasal dari wilayah Romawi yang lari dari mereka menuju ke Mekah. Sementara aku asalnya dari suku Namr tadi, dari orang Arab. Jadi aku bukan dusta. Dan yang ketiga, mengenai ucapan anda tentang makanan dan bahwasanya ia merupakan pemborosan, maka aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna khiyarakum man at'ama at-ta'ama wa raddas salam. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Hadis inilah yang membuatku memberi makan pada saat itu tanpa ada pertimbangan. Gitu. Maka dari perbuatan ini Umar bin Khattab akhirnya menjadikan Suhaib sebagai penasehat utamanya. Itu kan pada saat itu ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Suhaib menjadi penasehat utamanya Umar bin Khattab dalam kerajaan. Dan kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab dalam menjalankan kerajaannya. Dan juga pada saat Umar bin Khattab tertusuk, maka dia membiarkan Suhaib yang menjadi imam sampai ahli syura ya, berhasil menunjuk salah satu dari orang-orang mereka menjadi pemimpin. Dan ini bisa dilihat di halaman 54 tentunya dari buku kita. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh penulis sebuah kesaksian besar juga dari Al-Faruq Umar bin Khattab tentang Suhaib. Sampai dikatakan Umar mensolatkan Abu Bakar ketika Abu Bakar wafat, dan ketika Umar wafat yang mensolatkannya adalah Suhaib. Padahal sebenarnya yang mensolatkan maksudnya khalifah. Jadi waktu Abu Bakar mati, Umar ditunjuk jadi khalifah, Umar mensolati jenazahnya, gitu kan?
Karena pada saat itu juga. Tapi waktu Umar meninggal, Uthman bin Affan sudah terpilih. Tapi tetap seluruh sahabat menunjuk Suhaib menjadi imam pada saat itu karena Suhaib radhiyallahu anhu memiliki bacaan yang bagus dan karena Umar bin Khattab menunjuk dia jadi imam pada saat ahli syura sedang menunjuk salah satu dari kandidat khalifah itu tentunya. Juga Suhaiblah disebutkan oleh penulis di sini buku turun ke kubur Umar bersama Uthman, Sa'id bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Jadi memang di sini terkenal sekali dan beliau hidup sampai zaman masanya Uthman bin Affan. Ini salah satu ya fadilah yang beliau miliki adalah 10 orang yang masuk dalam Islam itu fadilah. Itu keutamaan yang pertama, mangkib atau manaqib yang pertama. Yang kedua beliau adalah pemilik ya surah nomor Al-Baqarah 207 gitu. Jadi tadi waktu Nabi SAW, ini masih kita bahas poin ini ya. Jadi waktu Nabi SAW melihat dia hijrah dan memberikan seluruh hartanya, maka kata Nabi SAW, ribhul bai'i Aba Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan. Lalu kemudian ya, pada saat itu teman-teman sekalian Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam khusus untuk Suhaib. Menurunkan Al-Baqarah 207 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada di antara orang-orang, saya bukakan dulu kembali, kita lihat Al-Baqarah 207 biar lihat ayat lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini semua sahabat dan pada saat itu dan tabi'in serta sekarang dinukil oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu karena dia hijrah dan mengorbankan seluruh hartanya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian adalah fadilah yang ketiga. Tentu ada hadis yang lain ya, di mana pada saat dia tiba ya, dan itu bisa dilihat di halaman 50 tentunya. Ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya beliau dan semua rawinya thiqat. Dari Uthman bahwa ketika Suhaib hendak berhijrah, orang-orang Mekah berkata kepadanya, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina, lalu kehidupanmu berubah menjadi kaya. Lalu Suhaib menjawab, bagaimana jika aku meninggalkan hartaku untuk kalian? Apakah kalian membiarkanku pergi? Mereka menjawab, iya. Maka Suhaib menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Hal itu didengarkan oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW kepada masyarakat Madinah, sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sungguh Suhaib telah beruntung, sungguh Suhaib telah beruntung. Kemudian juga ya, dinukil bahwasanya Suhaib pada saat ya, dia berkata, Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Sebenarnya aku ingin berangkat bersama beliau, tapi orang-orang Quraisy menghalang-halangiku. Malam itu aku habiskan dengan berdiri tanpa duduk, ya, karena sedih, ingin hijrah bersama Nabi SAW. Mereka berkata, Allah telah menyibukkannya, ya, maksudnya Suhaib berkata, Allah menyibukkan orang-orang Quraisy dengan perutnya. Padahal aku sebenarnya tidak sakit ya, pada saat itu, dan orang-orang Quraisy seperti orang-orang yang sakit. Semuanya seperti orang yang sakit pada malam itu. Lalu mereka tertidur. Ya. Pada saat mereka tertidur dan Nabi SAW pun hijrah, aku pun berhasil keluar dari Mekah. Dalam jarak satu barit atau satu posko. Biasanya zaman dulu itu diberikan posko-posko. Ya, tapi tidak diketahui Allahu alam berapa kilometernya. Tapi biasanya zaman dulu orang meletakkan posko-posko kayak kita sekarang terminal, stasiun gitu kan. Itu untuk orang istirahat. Biasanya di situ ada jual-jual makanan dan seterusnya, itu ada posko-posko. Jadi pada saat saya tiba di satu bar, satu posko itu, beberapa orang Quraisy berhasil menyusulku, lalu aku berkata pada mereka, aku berikan emasku semua dalam jumlah beberapa uqiyah, semuanya yang aku miliki. Apakah kalian membiarkan pergi? Maka mereka menerimanya. Aku pun berkata, galilah di bawah undakan pintu rumahku. Niscaya kalian akan menemukannya dan ambillah dari fulana 2 bullah. Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah namanya fulana, ambillah dari dia juga masih ada sisa emasnya. Maka mereka pun membiarkanku pergi. Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW pada saat beliau berada di Kuba.
Ketika beliau melihatku, maka beliau mengatakan, wahai Abu Yahya, sungguh jual beli yang menguntungkan. Beliau mengulanginya sampai 3 kali, maka aku berkata, tidak ada yang mengabarkan hal itu kepadamu selain Jibril. Demi Allah, dunia ini jadi kecil setelah kita melihat bagaimana pengorbanan Suhaib. Ini kata penulis tentunya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ya salah satu manaqib atau kelebihan beliau selain 10 orang yang pertama masuk Islam dan yang kedua adalah memiliki atau pemilik surah Al-Baqarah yang Allah puji secara khusus dari langit karena perilakunya tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga, menghadiri semua peperangan Nabi Muhammad SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan Nabi kecuali beliau ikut, dan ini sebuah fadilah tersendiri. Ini kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 52. Suhaib termasuk sahabat besar yang hadir dalam perang Badar, dan orang perang Badar punya fadilah, ya, punya fadilah sendiri. Yang hadir Badar berarti dia sudah apapun yang dikerjakan setelah itu dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana ayat tadi saya sudah bacakan. Suhaib berkata tentang dirinya, tidaklah Rasulullah SAW terjun ke dalam sebuah peperangan pun kecuali aku ikut bersama beliau. Tidaklah ada berita peristiwa baiat pun kecuali aku hadir. Tidaklah ada sebuah pasukan pun yang dikirim oleh Rasulullah SAW kecuali aku ikut bersamanya. Tidaklah ada satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW di awal dan di akhir masa kecuali aku ada di sana, di kanan atau di kiri beliau. Mereka musuh ya tidak takut di depan mereka kecuali aku di depan mereka, dan mereka tidak takut di belakang kecuali aku ada di belakang mereka. Aku tidak pernah menjadikan Rasulullah SAW ada di antara aku dengan musuh sampai beliau wafat. Dan ini dinukil dalam Sifatus Safwa, dalam sebuah buku yang masyhur tentang para sahabat. Jadi maksudnya kalau seandainya peperangan Nabi SAW suruh, peperangan apapun itu, pasti saya yang selalu hadir di situ bersama beliau, ataupun pasukan yang diutus dan beliau tidak sempat hadir. Tetap saya selalu ada. Dan tidak ada tempat di mana musuh khawatir diserang dari belakang, kecuali saya sudah ada di belakang mereka. Tidak ada musuh yang khawatir diserang dari depan, kecuali aku ada di depannya. Jadi selalu beliau menceritakan bahwasanya saya tidak pernah luput. Tidak ada sifat pengecut dalam peperangan-peperangan. Makanya kelebihan yang disebutkan oleh para ulama diantaranya untuk Suhaib adalah orang yang menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Yang keempat, beliau mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, dan ini ada kisah sendiri tentunya, disebutkan juga sama di halaman 52 dan 53. Saya akan bacakan. Kedudukan Suhaib radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW semakin meningkat. Dia selalu berada di sisi Rasulullah SAW, tidak tertinggal dari beliau sama sekali. Setiap hari Nabi jalan kemana pasti Suhaib ada, keluar kemana pasti Suhaib ada. Bahkan Suhaib kalau mau menggambarkan kepada kita tentang warna baju Nabi, cara jalannya, cara ngomongnya, atau siapa yang dia temuin, maka dia bisa menceritakan semuanya. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Dan Suhaib termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ya. Ada sebuah kisah di sini yang unik. Ya. Kisahnya dinukil di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2504 dan juga Nasai dalam nomor 172. Kisah tentang seorang figur nomor 1 sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini pernah melewati beberapa orang sahabat, dan sahabat-sahabat ini adalah diantaranya Suhaib, Salman, Bilal, gitu kan. 3 orang sahabat ini lagi duduk, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain tentang Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan nih, kalau nanti ketemu di kancah peperangan, ya, kita akan bunuh dia nih. Salah satunya dari 3 sahabat ini, Suhaib, Bilal, dan juga ya Salman bersepakat kalau kita temui Abu Sufyan, karena dia menjadi motor ya kan, peperangan, termasuk perang Badar, dia mengirim surat ke Mekah sampai keluarlah 1000 orang pasukan, ya orang-orang Quraisy dari Mekah. Kemudian di perang Uhud dia juga menjadi motornya, ya pendamping Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Setelah Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal meninggal dunia, maka Abu Sufyan yang menggantikan posisi di Mekah. Kemudian Abu Sufyan lah menjadi motor juga dan pemimpin perang Ahzab, gitu kan, yang akan menyerang Madinah. Maka 3 orang sahabat ini sepakat. Tentu Abu Sufyan nanti radhiyallahu anhu masuk Islam setelah masuk kota Mekah, tapi ini di masa sebelum masuk Islamnya. Setelah perang Ahzab, Abu Sufyan berhasil memimpin 10.000 pasukan kuda menuju ke Madinah. Dan pasukan kuda ini teman-teman seperti tank kalau kita sekarang. Jadi dari kepala prajurit yang ada di atasnya sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Dan kalau dia menyerang, kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang, dan kalau dipukul pun dengan pedang kadang-kadang mental karena baju besinya ada, gitu kan.
Jadi kuat sekali kalau pasukan. Dan ini 10.000 pasukan kuda. Makanya waktu itu Nabi SAW buat parit. Karena kalau menghadapinya, pasukan Islam waktu itu yang siap 200 pasukan kuda saja. Dan ditambah dengan 700 personil yang lainnya yang siap dengan jalan kaki. Jadi 1.000 melawan 10.000. Dan ini semua pasukan kuda. Maka muncullah ide untuk membuat parit. Siapa yang lolos maka bertempur dengan kaum muslimin, yang tidak gitu. Ya, strategi perang. Tapi di sini kita lihat luar biasa. Maka 3 orang sahabat ini sepakat mengatakan, nih setelah ini sudah bubar nih pasukan Abu Sufyan, gitu kan? Sudah hancurkan semua pasukan oleh Allah SWT dengan angin yang sangat besar, badai. Hancurlah pasukan Quraisy ini dan pasukan Ahzab namanya, jamak daripada Hizib. Surah Ahzab nomor 33 menceritakan masalah itu. Maka 3 orang sahabat ini, sekali lagi Salman, Bilal, dan Suhaib sepakat, nanti setelah ini kalau ada pertemuan dengan Abu Sufyan kita bunuh nih. Gitu kan? Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy tapi jahat, gitu kan? Kata mereka. Abu Bakar lewat, Abu Bakar sempat mengatakan, apakah kalian berkata kata-kata itu kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya kenapa harus katakan Abu Sufyan begini dan begitu? Abu Bakar sempat kesannya kayak membela Abu Sufyan gitu. Padahal Abu Sufyan dalam kondisi kafir pada saat itu ya. Artinya Abu Bakar maunya kalau nanti ketemulah gitu ya, berperang. Tapi sekarang kalian mau caci maki orang walaupun dalam keadaan kafir, tidak layak lah gitu. Maka ketiganya pun diam waktu Abu Bakar mengatakan begitu. Lalu Abu Bakar menuju ke Nabi SAW. Nabi SAW dapat wahyu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau ucapkan kepada mereka bertiga tuh? Tadi Salman, Bilal, dan juga Suhaib. Apa yang kau ucapkan pada mereka bertiga? Sampai turun wahyu menegur nih. Apa yang kau ucapkan? Ya Rasulullah, saya hanya menegur mereka karena mereka membicarakan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, kembalilah. Karena kalau kau telah membuat ketiganya murka, Allah murka padamu. Ini luar biasa. Abu Bakar dikatakan begitu. Kalau kau telah membuat mereka bertiga murka, Allah murka padamu. Kembali minta maaf ke sana. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Salman, Bilal, dan Suhaib salah satunya, radhiyallahu anhu ajma'in. Wahai teman-temanku, apakah kalian marah gara-gara saya tadi sebutin kalimat itu? Maka kata mereka, tidak, kami ridho kepadamu. Maka kata Abu Bakar, jazakumullahu khairan, terima kasih semuanya. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Nabi SAW, lalu Nabi senyum, mengatakan, kau telah berhasil wahai Abu Bakar. Artinya kalau tidak, bisa murkanya Allah datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik umat ini. Gitu kan? Berarti kedudukan 3 sahabat ini bukan main-main ini juga. Gitu kan? Punya kedudukan yang salah satunya adalah Suhaib. Dan ini diberikan judul oleh penulis buku, tentang masalah kedudukannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan yang kelima teman-teman sekalian adalah beliau menjadi penasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini juga termasuk kedudukan yang luar biasa karena Abu Bakar adalah orang yang sangat saleh dan waktu itu Abu Bakar mengangkat 2 orang yang sangat dekat dengannya untuk menjadi penasihat. Ya. Penasihat artinya apa? Setiap kalau mau mengerjakan satu perbuatan pasti diminta sarannya atau kadang-kadang sarannya dijalankan oleh pemimpin. Suhaib penasihat Abu Bakar, dan keputusan Abu Bakar berarti berhubungan sekali dengan keputusan Suhaib. Makanya sebuah kedudukan, dan Abu Bakar menjadikan radhiyallahu anhu Umar dan Suhaib dua-duanya sebagai penasihat yang selalu diminta pendapatnya dalam setiap kasus. Artinya setiap kegiatan Abu Bakar Suhaib mendapatkan pahalanya karena dia jadi penasihat. Ini juga sebuah fadilah tersendiri. Kemudian yang keenam adalah beliau juga menjadi penasihat Umar bin Khattab dan sempat ditunjuk menjadi imam sholat sampai 6 orang sahabat ahli syura memutuskan siapa khalifah. Suhaib juga mensolati jenazah Umar sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh teman-teman, Suhaib hidup di zaman fitnah. Jadi sampai di zaman Uthman bin Affan dan terjadinya fitnah terbunuhnya Uthman, sampai di zaman Ali ya, terjadinya fitnah perang dengan Aisyah radhiyallahu anha, perang Jamal, dengan Muawiyah dengan perang Siffin, Suhaib masih ada. Tetapi ada beberapa sahabat itu yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, akan terjadi fitnah. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, gitu kan? Dan duduklah di rumah-rumah kalian. Jangan ikut-ikutan. Dan Suhaib disebutkan oleh para ulama termasuk salah satu sahabat yang berlepas diri dari semua fitnah itu. Beliau tidak mengikut-ikutan dan ini dimasukkan dalam manaqibnya. Kelebihan beliau radhiyallahu anhu di mana beliau sama sekali tidak ikut-ikutan dalam masalah fitnah yang sedang terjadi. Kemudian juga dimasukkan yang ke-8 adalah kelebihan beliau radhiyallahu anhu, beliau faqih dan sangat jujur ya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu bertanya sambil berkata kepadanya,
Kalau bukan karena 3 hal, aku akan menjadikanmu sebagai orang terpercaya tadi. Maka dia menjawab dengan fikih. Jadi dia menjawab dengan ilmu, bukan menjawab asal kosong. Kenapa kamu menggunakan julukan kunyah Abu Yahya sementara kau belum punya anak? Jadi sudah jelas dia jawab. Karena Rasulullah SAW memberikan kepada saya. Hukumnya berbeda. Jadi kan ini tidak ada kedustaan. Kenapa kau mengaku orang Arab? Saya dari suku Namir. Nah, Namir ini adalah suku dari Arab. Ibunya, ayahnya dari Namir, ayahnya dari Namir dan suku Namr, dan juga ibunya dari Bani Tamim. Maka saya tidak dusta. Dan masalah pemborosan saya sudah katakan tadi hadisnya. Saya mendengarkan Nabi SAW, sesungguhnya orang terbaik kalian adalah yang suka memberikan makan dan menjawab salam. Maka setelah itu Umar pun menuduhkan dia sebagai orang yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yang 9 adalah ia meriwayatkan 307 hadis. Di antaranya hadis tadi yang saya sudah sebutkan di awal-awal bahasan kita tentang masalah ajaban di amri mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian, dan memang Suhaib Ar-Rumi tidak seperti biasa sahabat-sahabat yang akan panjang kita bahas karena tidak banyak dinukil tentang beliau, dan kita akan membuka pertanyaan pada mulai jam 11 siang ini sampai insya Allah menjelang duhur kalau masih ada yang mau bertanya, karena saya juga kebetulan pada siang ini ada janjian harus saya selesaikan selepas sholat duhur langsung. Maka saya akan tutup dengan berpisahnya kita dengan Suhaib radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mulia. Suhaib ini meninggal dunia dalam kondisi biasa saja, tidak meninggal dalam kancah peperangan mati syahid. Dikatakan oleh penulis, Suhaib radhiyallahu anhu terus menjalani hidupnya dengan jihad dan amal saleh. Dia berjihad dengan harta dan jiwanya demi mendapatkan ridha Allah sampai usianya mencapai 70 tahun. Jadi sampai umur 70 tahun, Suhaib radhiyallahu anhu melihat bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan bala tentaranya, memberikan kemenangan kepada agamanya, menyempurnakan nikmatnya atas orang-orang beriman, benteng-benteng kekufuran dan kemaksiatan di negeri Romawi dan Persia telah hancur, dan kalimat tauhid dengan menggema di seluruh penjuru bumi. Suhaib radhiyallahu anhu merasakan ketentraman yang bersemayam kuat dalam jiwanya, kemenangan dan kemuliaan kaum muslimin yang membahagiakan. Karena semua ulama sepakat mengatakan Suhaib meninggal di Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Tepatnya sebenarnya ini akhir khilafahnya Uthman, masuknya khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan ini masa-masa pada saat fitnah-fitnah besar sedang terjadi gitu kan. Yang terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, ini juga di tahun-tahun 37, 38 terjadi perang-perang ini. Karena khilaf di antara, ada yang mengatakan Uthman bin Affan meninggal tahun 36, ada yang mengatakan 37, ya, dan seterusnya. Bagi ini sampai di zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu. Maka disepakati oleh para ulama, Suhaib Ar-Rumi hadir semua peperangan Nabi SAW, hadir semua peperangan Abu Bakar, ya, di zaman khilafahnya Abu Bakar, hadir peperangan semuanya di zaman Umar bin Khattab, semuanya tidak terkecuali. Ya. Kemudian dia sempat ikut ke Romawi, ya, dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia juga sempat ikut setelah itu ikut dengan Qa'qa'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain akan kita bahas nanti, yang pasukan diutus dengan Khalid bin Walid, Qa'qa'ah bin Amir, bersama dengan Suhaib dengan Salman Al-Farisi menuju ke Persia, melanjutkan atau mendukung peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga semua peperangan itu diikutin sama dia. Begitu juga di zaman Uthman bin Affan, ekspansi yang tersisa di wilayah negeri Syam ke wilayah Asianya Turki dan juga wilayah Afrika diikuti oleh Suhaib. Dia terus saja hadir di kancah peperangan. Makanya penulis bilang dia melihat bagaimana Islam itu awalnya nol, kemudian mulai merangkak, berkembang, dan sampai kepada perkembangan kejayaannya di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan beliau meninggal di Madinah pada saat balik dari peperangan dalam kondisi umur sudah 70 tahun, dan beliau meninggal normal seperti biasanya orang, Allahu alam, dengan kematian yang biasa. Maka kita simpulkan kembali teman-teman sekalian, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi, dan tidak semuanya sahabat seperti yang biasa kita bahas akan panjang 5 jam tabligh akbar atau yang lainnya. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran bagaimana dari manaqib tadi yang sudah saya sebutkan, kurang lebih ada 9 kelebihan beliau, itu kita sudah cukupkan dengan bahasan kita pada hari ini, insyaallah.